waktu latar-latar ngeblek disiramin ngapa? Kata Betawi disiramin, tapi kata Sunda disiraman. Siraman dan siramin sama, itu kene. Mohon maaf kalau ada siraman dan siramin. Jadi kalau digeroin kiai perasaan teh hati coaching sereset, belum urup apabila dipanggil kiai, juga belum layak dipanggil ustaz. Apa itu layak? Layak itu adalah nama suku di Kalimantan. Layak. Kalau kiai belum urup, ustaz juga belum layak. Nah saya ini apa? Saya cuman ustaz. Emang beda bahasa Arab kalau kita lenyep-lenyepin sama dengan bahasa Sunda. Bahasa Arab bila mana beda huruf akan beda makna. Boro-boro bahasa Arab, bahasa Sunda aja dulu, ibu-ibu, bapak-bapak, Sunda bahasa yang sangat elok sekali. Apa itu elok? Elok kanan, elok kiri, belok. Belok mah bukan kalau hujan tanah jadi belok. Sunda beda huruf akan beda makna. Contoh antara burit dan berit itu beda. Berit dan birit itu pun beda, apalagi birit dan burut itu sungguh beda sekali. Saudara, coba kita terjemah. Kalau burit apa itu artinya? Sore. Berit apa mananya? Tikus. Kalau birit apa artinya? Itu bujur. Adapun burut, saudara, itu adalah kondor. Ustadz adalah guru. Guru diambil dari bahasa Sunda menjadi bahasa nasional. Bangga kita menjadi orang Sunda. Guru kepanjangan ya digugu, ya ditiru, itulah ustadz namanya. Adapun ustadz make dal pak bu, itu kepanjangan daripada usaha tidak anak deres, itulah ustadz. Lah sekarang mohon maaf kagak deres bagaimana, lihat dewek. Ustadz makan kemana-mana kagak. Mangkaning, maaf ya, maaf, takut punya laki mangkaning. Habis bagaimana atuh saya ngomongnya? Mangkaning. Ustadz masa hari-harian sesarungan baik, ora ada pegawaian lain, adanya itu-itunya. UDB yang ada di Kreyeh ya. Ini kadang-kadang panitia yang terlalu berlebihan manakala menyambut datangnya mubaligh. Beberapa tahun yang lalu saya dapat undangan di daerah Bekasi, di daerah Bogor, percis dekat IPB. Apa itu IPB? IPB itu adalah institut. Apa itu institut? Itu yang meledak bau. Itu adalah hitut. Ibu-ibu, bapak-bapak, begitu saya digeroin oleh MC, maka ngeloyoklah saya ke panggung. Alangkah kagetnya hati saya pada saat itu karena disambut dengan dordar petasan. Akhirnya saya pelahak-pelohok, kena sejelek-jelek, baru ngalamin kayak begini penyambutannya, petasan kosing jeleger. Saya pikir saya ini besan apa pengantin sunat ini. Pernah lagi saya diundang di daerah Cikarang, percis depan terminal Cikarang, acara maulid. Udah acara saya diberkatin sepasif gede warnanya hitam. Begitu saya cemek, saudara, ilok nggak tahu cemek itu anget banget, saudara. Akhirnya tanda tanya di hati kecil saya, ya Allah ya Rob, ini berkat ku anget-anget teuing ya Allah. Bekakak apa kiranya yang ngerengkol di ini plastik ya Allah. Asa bodoh teuing, yang penting mah berkat. Saya jingging nyampe rumah, assalamualaikum, salam neng, buka pintunya. Gue dateng nih, langsung saya angsrongin. Asa bodoh teuing, saya angsrongin neng, nih neng, gue dikasih berkat sama panitia, anget banget. Coba lu lihat, saudara,
begitu diplekehin sama bini saya. Tahu nggak Pak diplekehin lurah? Dilihat sedikit diplekehin namanya. Bini saya sampai jejeritan. Kata saya, lu ngebuka berkat kok ngejerit segala. Ngakitkan banget gua loh. Emang apa isinya? Lihat bedewek. Begitu saya lihat saya kira bekakak, orang taunya oncom, anget kan jejelin ke situ. Jadi panitia jangan malu-malu sama saya mah. Oncom kayak dibanjut terus. Malum kelas oncom. Nah, sekali lagi kalau nanti banyak yang salah, salahnya mah itu mah di mana baik, maafin be ya. Yang sangat saya hormatin sahibul wilayah Desa Langgensari, yaitu Bapak Lurah Haji Ujang Udirta beserta stafnya. Nyok kita doain nyok, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat jasmani rohaninya, dan dijadikan lurah yang amanah. Yang sangat saya hormatin Ketua DBD BPD meren. DBD mah tuh malaria lurah. BPD Desa Langgensari beserta anggota. Yang sangat saya hormatin Ketua Dekem DKM, ini tulisannya Dekem, DKM Masjid Bani Abbas, yaitu Bapak Haji Rauf. Yang sangat saya hormatin tokoh masyarakat, yaitu Bapak Haji Kasan Permana. Yang sangat saya hormatin Bapak Haji Cahya. Yang sangat saya hormatin, saya mau ceramah lurah baca ini doang, nyampe ke lohorna meren. Mau ceramah meren, hayu ngedeluk we baca ini. Saudara, kalau bahasa Indonesia ngedeluk apa? Ngedeluk. Yang sangat saya muliakan adalah segenap para ulama, para kiai, para asatid, guru-guru kita yang mulia, yang alhamdulillah saat ini telah nampak hadir bersama kita, yaitu Al-Mukarram Al-Ustad Akum. Juga yang sangat saya hormatin Al-Mukarram Al-Ustad Rasji. Yang sangat saya hormatin, bener saya mau ceramah ini mah, saya baru ngalamin kayak begini, nyiksa panitia, nggak dibaca kasihan boleh nyatet, jadi kayak bocah TK rasaan teh. Bapak Ustad Haji Hamdan dan Al-Mukarramah Ustazah Haja Lilis Khalisah, nyok kita doain nyok, semoga guru-guru kita semuanya dipanjangin umurnya, disehatin jasmani rohaninya, Allah berikan keberkahan dan kemanfaatan ilmunya. Kita selalu mendengar kenapa Kiai Ustad selalu didoakan biar panjang umur, sebab pada tahu dewek bahwasanya Kiai Ustad saat ini barang langka, keberadaannya udah mulai punah, percis kayak macan Sumatera. Sebab jarang yang pengen jadi ustad, jarang yang pengen jadi kiai. Saudara, beda dengan calon presiden, beda dengan calon gubernur, bupati, beda dengan calon dewan. Itu calonnya banyak sekali, mati satu tumbuh seabrek-abrek. Bahkan pencalonan masih lama, fotonya udah rame, dipajang-pajang di tatangkalan sampai patok kuburan. Saudara, kunti kali suruh nyolok ya. Apakah kita pernah melihat calon ustad, calon kiai Langgensari yang dipajang di jalan fotonya? Kagak. Ada yang mumuludan amurajaban, foto mubalik dipajang di jalan. Udahan acara lupa panitia kagak ngebenahin. Mangkaning angin lagi kenceng wae, mangkaning akhirnya merebah ketiup angin. Apa yang terjadi? Ada yang mungut, ada yang pakai tutup jamban, ada yang pakai dijadiin laburan, pakai pepin kandang embe, kadang dijadiin amparan. Suwe panitia, foto saya jadi banyak di jamban, noongin birit batur modal. Buset,
meninoongin. Saya baru ngedengar tuh bahasa noongin. Bahkan ketika kita punya anak perawan, terus ada yang bogohun saudara, ini bahasanya dihiji-hijiin ya, ada yang bogohun, satu anak karyawan, satu lagi anak pesantrenan. Saya mau nanya, di antara dua calon menantu kita yang bakal kita terima, apakah anak karyawan, anak pesantrenan? Karyawan, 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 jangan jawab, saya yang jawab. Hah? Karyawan, cek aing karyawan, karyawan. Kesel aing jadina. Maka oleh karena itu sekali lagi kita doakan semoga guru-guru kita, tokoh masyarakat kita, semuanya Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani rohaninya, Allah berkahkan dalam hidupnya. Dan yang sangat saya hormatin tentunya adalah para bapak-bapak, para ibu-ibu, pemuda, pemudi, hadirin wal hadirat, bahkan gak ketinggalan yang sangat saya hormatin leluhur-leluhur Langgen Sari, keruhun-keruhun Langgen Sari pun saya hormatin, bahkan dedemit-dedemit, siluman-siluman kagok yang dibacakan kabeh yang ada di Langgen Sari saya hormatin. Kita sama-sama makhluk Allah, janganlah saling ngeganggu, awas yang ngeganggu ge. Ini mau ceramah main debus ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, di dalam kesempatan yang mulia ini AA tidak akan banyak bicara, mohon nanti didengerin dan diamalin, bebas ngedengerin sambil barang hakan pun tidak apa-apa. Saya ini yang ngomong, saya mau ngomong di situ ngedengerin sambil barang hakan. Tadi datang Prasman, sekarang ngemil, tak kira bentetna, gegaras melulu. Mudah-mudahan ini tuntunan jadi tuntunan. Sekarang terbalik Pak Lurah yang terhormat, tuntunan cuma jadi tontonan Pak Lurah. Olok-olok duit, tuntunan hanya dijadikan tontonan doang, cuma sebatas abring-abringan doang. Baju meni gonta-ganti, warna-warni, rupa-rupa, akhirnya salakinya yang paru-paru. Enggak paru-paru bagaimana mikiran seragaman pamajikan anak, majikan anak mah kurang cekakakan we nanggap kiai, nanggap ustad, tingali pamsalakina di imang ngap-ngap ge balik ngangkut meren, abring-abringan doang, tuntunan hanya dijadikan tontonan. Kena mau hadirnya nanya dulu, engke nu ceramana ti mana, rame apa henteu? Kiai ustad kudu rame, menang rame mah topeng banjut ka dieu, ulah uik dia ngebaguk di dieu, ini alabat kos pengantin sunat. Ay moal ceramah ngomel ieu mah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada suatu hari sahabat bertanya ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya amun nanya atuh. Ponggih wae amun nanya mah. Ilok begitu Pak ngomongnya. Enggih wae. Emang amun nanya apa? Ayyul amali afdalu ya Rasulullah? Amal ibadah apa sih yang lebih afdal wahai Rasulullah? Apa itu afdal? Afdal itu yang berarti gosok huntu saudara. Odol. Odol mah bukan kalau mules hayang odol. Modal. Yang lebih utama, yang lebih cakep di antara deretan amal ibadah. Ujug-ujug. Apa itu ujug-ujug? Ujug-ujug Rasulullah menjawab, as-salatu liwaqtiha wa birrul walidaini wal jihadu fi sabilillahi. Ay afdalul a'mal as-salatu liwaqtiha. Jadi amal yang lebih utama, amal yang lebih afdal dan yang lebih cakep di antara sekian banyak amal ibadah, yang pertama itu adalah sholat tepat pada waktunya. Saat ini kita Rajaban, saat ini kita merayakan Isra wal Mi'raj. Apa sih hasil daripada Isra wal Mi'raj? Tak lain dan tak bukan adalah perintah sholat yang 5 waktu. Apalah artinya kita ngadain Rajaban kalau kita nggak sholat?
Saya mau nanya, kalau kita nggak rajaban dosa apa kagak? Dosa apa kagak? Kagak dosa. Kalau kagak sholat dosa. Jangan rajaban rajin, sholat kagak mau. Idih nggak hidang lah, kagak hidang ya Pak Lurah ya lah. Rajaban rajin, sholat kagak mau. Sholat itu adalah kewajiban kita, ibu bapak, mau siapa saja dia orangnya, selagi dia itu beragama Islam. Apakah dia presiden, apakah dia seorang menteri, pejabat, orang kaya, orang melarat, yang tua, yang muda, laki-laki, perempuan, yang sehat maupun yang sakit. Wala yu'jaru ahadun ala tarkiha madama akluhu sabitan. Tidak dimaaf seseorang meninggalkan sholat selagi akalnya masih normal, kecuali sudah tidak normal. Kalau tidak normal, naon ngarana? Gelo. Jadi lamun urang hayang pre sholat kudu jadi jelma gelo. Urang boga salaki teu sholat berarti salaki urang gelo. Lamun urang boga pamajikan teu sholat berarti pamajikan urang gelo. Kapanggi kabeh gelo nu gelo. Saya mau nanya apa? Saya gering terus kagak bisa berdiri, bagaimana? Mangkaning sholat fardu mah kudu diri baik, kecuali sholat sunat. Senajan kita jag waringkas, sholat sunat boleh nggak kudu diri, boleh kita duduk, boleh kita anu nengkarak cuman dipotong doang pahalanya. Tapi kalau sholat fardu wajib kudu berdiri. Tapi kan saya ada ujur, saya ini sakit saya lemes nggak bisa berdiri. Paman aja ja'anil qiyami shalla jalisan. Kalau tidak mampu sholat berdiri, silakan sholat sambil duduk. Duduknya kayaknya nggak bisa, saya lemes banget, saya mau ngegeledak wae. Ngegeledaknya kemana? Ke hareup. Buset aing karak ngedenge ngegeledak ke hareup. Zaman Prabowo ngegeledak ke hareup. Jokowi mah baheula ka tukang. Ka hareup nyuksruk. Shalla muttajian, silakan sholat berbaring miring. Miring ge kayaknya nggak bisa. Emang kenapa? Dibawa kelek saya bisul. Shalla mustalqiyan, silakan sholat sambil celentang. Celentang ke kayaknya nggak bisa, saya ngap. Shalla bil isyarah, Pak. Sholat dengan pakai isyarat. Isyarat yang pertama pakai sirah. Puguh sirah ge ieu puyeng. Mikiran wae pare be aku beurit. Make mata ge perih. Ingat rukun sholat make hate. Hate ge deg-degan wae boga penyakit jantung. Geus nyerah aing mah. Aing neangan nomor amil mana ya? Assalamualaikum Mel. Aya di mana Mel? Di imah. Tadi aya proyek dadakan ya. Bawa boehnya. Aya jelema ieu urang gebeg ieu. Urang kubur hirup-hirup. Oke itu praktek sholat. Saya kata dokter kena penyakit komplikasi loh anu nggak boleh kena air 10 tahun. Kena air paeh kata dokter. Minum ge nggak boleh make air, make hut badag. Itu udah berobat belum? Udah. Dari mana? Singapura. Belah mana Jarong? Ngidul sautik. Kata dokter saya nggak boleh kena air. Kalau kena air bisa mati saya. Itu bagaimana kalau mau sholat mangkaning syarat sholat mesti wudhu kudu make air, nggak boleh bisa mati gara-gara wudhu. Kalau nggak boleh wudhu make air, tanya mau Ustaz Akum, tanya mau Ustaz Jalilis, ganti ini air make lebu, namanya tayamum. Alasan jadi keganti wudhu teh tayamum, betul. Make lebu ya, make kukumur make hayo asupun kasungomot tak dadat kan kahirung tak coli perulukan tak rapet ngaji atuh
iya be ganti wudhu tayamum apunten. Bagaimana kalau taskih tas modal? Kok ke modal-modal? Ganti mana habis modal kudu cebok. Mangkaning cebok kudu make cai. Bisa paeh gara-gara cebok. Sekarang kalau kagak cebok kepet tidak sah. Itu bagaimana? Kalau nggak boleh cebok make air istinja, tanya Ustadz Akum. Make naon? Make batu bata, perod-perod dan kabata. Bata eueuh, ayana naon? Aya cangkang kadu pake. Paling keradak tabirit. Tidak ada alasan. Nah sekarang sholat, mohon maaf, saya bukan magahin orang sini. Di sini daerah santri, orang kata lurahnya juga santri. Coba kalau kita sholat, akhlak kita kepada Allah di dalam berbusana dan berpakaian. Sebab hati kita nggak ada akhlak. Karena hati kita di mana kita sholat, hati kita udah ayab-ayaban kemana baik. Maka pantas Syekh Ibnu Athaillah dalam hikam berkata, kaifa yashruku qalbun musawwirul akwan muntabi'atun fi mir'atihi. Bagaimana salat mau khusyuk, bagaimana bisa wusul ke Allah, bagaimana bisa hudurul qalb, bagaimana bisa anteng salat sementara hayalan dunia menari-nari di atas, di otak kita, di hati kita. Kita banyak mikirkan masalah sawah dan sebagainya sehingga khusyuk sholat kita. Minimal pakaian ini buat laki-laki. Kalau buat awewe semuanya kompak pada make mukena. Nah kadang-kadang salaki urang ya sholat seregepan rek ngabesan rek kaondangan. Sholat mah kadang make kaos partai ge jadi. Coba bayangkan arek sholat arek kampanye. Mangkaning pangharepnya karunya mamun di tukangeunana jadi maca kaos manehna. Allah, partai Gerindra artinya gering mikiran randa. Pak pakai baju koko, terserah warna apa yang kita suka, mau putih mau hidung mau berem terserah, yang penting seperti ibu-ibu mukena nggak ada tulisan di belakangnya sehingga tidak mengganggu kehusuan orang yang di belakangnya. Tuh Pak, tuh nggak ganggu batur. Terus kalau pakai sarung Pak, lapisi dengan celana, tuh celana komprang ulah gegabah, buset deh. Ini bukan sekedar ya pakaian doang. Buset kagak percaya. Syekh Nawawi dalam karyanya kitab Kasifatus Saja, sarah daripada Safinatun Najah, apa kata beliau? Di mana seseorang laki-laki sholat memakai kain atau sarung lantas dilapisi kembali dengan celana komprang, maka cacing yang ada di dalam tanah menjerit ke Allah memintakan ampunan, tambah pahala. Jangan kita biarkan salaki orang sholat pakai samping doang, awas ya. Jadi selempak acan, buset jadi baik sholatnya sholat asar, mangkaning angin kenceng wae mangkaning pantom masjid ngejemblong, begitu sujud teh nyelingkap ya, cek manehna mah hucuk koplak sasada, cek anu lewat teh sanu main lato jero masjid eta diaglog bener ta jelema. Coba biar rapih. Terus pakailah sorban. Bapak jangan malu kalau kita pakai sorban. Kadang-kadang kita ini didahului malu. Era lain ustad, era lain kiai, era aing mancan haji, boro-boro haji umroh ge encan. Jangan malu, kalau bukan kita mau siapa lagi yang makainya. Ini untuk laki-laki. Sholat kita dengan 2 rakaat dengan pakai sorban Pak, lebih bagus daripada 70 rakaat tidak pakai sorban. Kos kumaha sorban? Iya sorban, iya Pak, iya ngarana sorban, iya Pak Lurah, iya sorban. Iya teh lain umbul-umbul. Buset deh. Untuk boga sorban. Kalau kita nggak punya sorban Pak, kan orang boga pamajikan orang sering ngajuru. Akan sok dibeungkeut pinggangna, warnana glowing berem. Mangkaning panjang
ayah 50 meter mah ulah dikeret enggak selendangkeun seret ke Masjid Bani Abbas wede mantap Haji eta Haji Rauf melohok ge sorban keluaran mana sih ya iya sekarang sholat mohon maaf sholat setelah takbiratul ihram ibu bapak posisi tangan kita taruh di bawah dada di atas pusar Allahu Akbar matanya kehandap ke tempat sujud pak bo ce bi ke tempat sujud ulah larak lirik baik anu gagaro wae karena jarami meren 3 gerakan berturut-turut ketika kita dalam sholat maka batal sholat kita makanya biar anteng terus kaki jangan terlalu megar bapak-bapak itu goningan ada aliran apa tahu orang sholatnya beda dengan kita Allahu Akbar gitu tah di dia mah Pak Lurah coba di kota hola buset eta aliran nggak berik-berik cokor batu sholat cokor batu hayu diberik-berik baik jangan pasea itu cuman hanya sunat hayat jangan mau diadu domba jangan terprovokasi saat ini umat Islam gampang sekali diadu domba perbedaan sedikit hal biasa saudara di Indonesia ini Islam warna-warni pelangi kenapa indah dipandang karena warna-warni seandainya Islam di Indonesia yang warna-warni itu aman akur adem ayem akan menjadi pandangan buat negara-negara lain Islam di Indonesia warna-warni tapi tetap akur nah ini kadang-kadang nggak akur di kita ini ada NU itu paham kita ada lagi Muhammadiyah LDI Persis Persib Persija main bola meren di antara sekian banyak aliran sebenarnya yang paling berbahaya cuman hiji Pak Ustadz Rauf Pak Haji Rauf Ustadz Akum waspadalah hati-hati Bani Abbas jangan sampai kemasukan ini aliran sebab kalau kena ini aliran akan berdampak fatal kepada kita aliran naon aliran listrik wah meleng modar buset ini kedodoran ini gampang sekali kita diadu domba cuman sholat gara-gara nunjuk pasea Pak Lurah kan kebinaan kan ada ceritanya ada orang sholat berjamaah bertiga ketika tahiyatul akhir yang tengah asyhadu an la ilaha illallah ngejelengit telunjuknya Ustadz Akum anteng dia yang sebelah katuhu asyhadu an la ilaha illallah pemutaran gitu yang belakangnya utek-utekan gitu lah selesai sholat assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah yang tengah yang telunjuknya anteng dia usap mukanya sementara yang sebelah kanan yang sebelah kiri tidak mau mengusap wajahnya kenapa yang kanan yang kiri makin ngeroyok yang tengah apa katanya mang nah naonan eta habis sholat segala ngusap muka karena pertanyaannya agak sinis sehingga membuat ini orang tersinggung siapa kena naonan gitu nanya kain makin naonan habis sholat segala ngusap banget emang kunaon banget aing diusap pakai lengan aing keberatan sia duaan ya mun banget sia duaan diusap pakai lengan aing atau lengan sia ngusap banget aing tuh banget aing lengan aing kumaha aing dengekeun ku sia duaan kunaon aing ngusap banget aing puyeng ningali telunjuk sia duaan tunjuk sia peputaran wae kos koleceran sia deh utek-utekan wae sia jangan pasea sholatnya sama betul niatnya sama bacaannya kiblatnya yang disembahnya pun sama satu Allah yang tidak sama apa Pak telunjuk janganlah dipermasalahkan terserah nu bogaan aing mengenana diputer-puter oh silakan aing mengenana diutek-utek oh mangga aing mah anu penting mah nunjuk ngeunah ya anu teu ngeunah mah Ustaz aku anu teu nunjuk ngample gitu tah iya Pak Lurah nu jadi masalah mah makanya kudu buru-buru dibawa ke Pelabuhan Ratu sampeurkeun Maerot pasea awas kita kembali lagi sholat jangan dinanti-nanti takut kaburu mati sholat jangan diengke-engke besing kaburu jadi
sholat jangan dientar-entar, besing kaburu mod. Itulah sholat. Ibu bapak, jadi sholat yang pertama, amal ibadah yang lebih afdol adalah sholat, dan sholat adalah penentuan buat ibadah-ibadah yang lain. Ija soluhat soluhatil a'mal, wa ija fasadatil a'mal. Ibadah yang lain cuman hanya ngintil-ngintil. Ngintil-ngintil apa itu? Ya, yang ngintil-ngintil lah, ngikutin sholat. Kalau sholatnya baik, ibadah yang lain ikut tak baik. Kalau sholatnya nggak baik, wah nggak jaminan. Biar kata umroh unggal poe di Dugdan, naik beca, nggak jaminan. Sholat yang pertama kali ditanya, saudara. Bahkan Nabi sampai baru ya pusat akum kakinya kebanyakan sholat. Pak Lurah barangkali Pak Lurah pernah ngeliat warga Pak Lurah yang kakinya baru kebanyakan sholat, ya paling kena asam urat enginya ho. Tuh, itu yang pertama. Yang kedua, saya nggak bisa lama ya, karena ada tukang dari Jawa datang lagi buat kaligrafi, sama lagi bikin masjid. Pernah saya doain ya, biar Allah kasih kelancaran. Didoakan doang mau jadi iya. Bita. Yang kedua apa ya Rasul? Ternyata ibu bapak, sekalipun kita ngedeluk ke ibadah sholat, jidat kita sampai hidung alapatan pantat monyet, masih tergantung. Masih ada satu lagi buat kita laki-laki. Mana? Birrul walidain, berbuat baik, hormat kepada kedua orang tua. Buat seorang wanita, buat seorang istri yang soleha adalah taat kepada Allah, berbakti kepada suami. Adapun buat seorang laki-laki yang soleh adalah laki-laki yang taat kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua. Ibu, buat ibu-ibu berbakti sama suami. Ibu rajin sholat, rajin ngaji, juga belum jaminan kalau nggak bakti sama suami. Ketika Nabi selesai Isra Mi'raj, Nabi Pak Lurah ya cerita tentang Isra Mi'raj, maka rembisaklah Nabi. Rembisaknya apa ya Pak Lurah? Sedih, menangis Rasulullah. Sahabat bertanya, ma yubkika ya Rasulullah, kenapa engkau menangis wahai Rasulullah? Apa kata Nabi? Wahai sahabat, lailatan usriya bi ila samai ra'aitu nisan min ummati yu'adzabna finnar. Malaman ketika aku diisrakan dimi'rajkan oleh Allah, aku melihat neraka. Ternyata di neraka umatku perempuan sangat guyak sekali. Sangat guyak. Apa itu guyak? Sangat banyak sekali. Yu'adzabna finnar, yang disiksa oleh Allah dengan bermacam-macam jenis siksaan di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sahabat nyeletuk itu apa ya? Ujuk-ujuk nanya, bi ayyi sababin, dengan sabab apa ya Rasul? Umatmu perempuan kok banyak disiksa oleh Allah dengan bermacam-macam siksaan. Apakah mereka nggak tahu sholat? Rajin. Apakah mereka kagak tahu baca Quran? Rajin. Baca sholawat? Rajin. Muludan? Apalagi rajaban? Sungguh rajin. Apa penyakitnya ya Rasul? Satu, litarki ta'atihinna li jaujihinna, karena banyak perempuan umatku sholat rajin, ngaji rajin, baca Quran rajin, jeung salaki wani eta. Wani kasalaki, galak kasalaki, tah diengekeun. Loba teh di anu galak kasalaki. Mana jelemana? Galak kasalaki. Berangkat rajaban bebeja Pak Lurah kasalaki.
Papa, mama izin are kerajaban di Bani Abbas. Nyama, papa, nyama, mamet heula, mamet, mamet. Dadah papa, dadah mama, mitum. Dijawab ku salakina ayam. Tetangga ngadenge bebek meureun. Balik rajaban boro-boro mamet palura mitum ge henteu. Malah cemberut sama suami. Mana hasil rajaban? Ayu mamroatin abasati wajhi jaujiha pahiya fi sukhtillah. Awewe nu cemberut di depan salakinya, maka itu awe ada di dalam murkanya Allah, dibenci ku Allah. Tah geng. Loba di dia cemberut ka salaki. Balik rajaban cemberut wae. Ditanya ku salakina kunaon mah? Rajaban cemberut wae. Hanjakal aing mantog rajaban. Hanjakal rajaban hanjakal kunaon? Ya era jeung pamajikan batur. Emang kunaon majikan? Majur batur mah sregep bajuna aralus untuk keus aing. Make perhiasan pamajikan batur mah ye dengekeun ku sia. Mata ka ditu ge batur-batur mah boga salaki teh tanggung jawab untuk ku sia. Salakina leutik palurah keur kieu ge. Ngagegelan eta kuku kieu. Ye dengekeun ku sia. Lamun pamajikan bajuna alus make perhiasan, aing lain hayang pamer ka batur. Dengekeun ku sia aing karek ngomong ye. Lamun pamajikan bajuna alus, aing ge hayang sarua kos batur make perhiasan, engke teh ditingali ku batur. Pamajikan saha eta? Bajuna halus, sopan, make perhiasan. Anu dijawab lain ngaran bapak aing, lain ngaran emak aing, pasti ngaran salaki, ngaran sia. Aing teh make baju, make perhiasan teh lain hayang pamer ka batur, hayang ngangkat derajat sia sebagai salaki. Ngan sia teh hidang-hidang sia. Ampun mah, ampun. Ka dieu mata sia, ka dieu. Ka dieu mata sia. Ieu naon? Jari leungeun. Hitung saya berapa? Aya 5. Kabeh ge sarua batur sabeula 5 tingali ku sia pamajikan batur mah tuh. Hah? Boga salakina tanggung jawab demi harga diri seorang salaki. Ya, 5-5na dicincinan kabeh ku salakina. Ku aing ditinggalikeun timbang tapi kabalik kieu wae pamajikan batur. Buset, eta nyokot kadaharan ge kieu, nyokot kadaharan. Disinilah penyakitnya. Jadi wanita solehah taat kepada Allah, bakti sama. Buat seorang laki-laki taat kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua. Aing minum atuh sadaku. Tadi enggo gerowokan bae. Berah minum berah. Jadi yang kedua apa? Birrul walidaini, berbuat baik, hormat kepada kedua orang tua. Itu adalah amal ibadah yang lebih afdal. Ibu, bapak, coba introspeksi diri. Sudah pantas belum Pak, Bu, kita disebut anak yang berbakti kepada ibu dan bapak kita? Udah pantas belum? Belum Pak. Maka berbahagialah buat seorang anak anu masih boga kolot. Kolot mah senajan lumpuh ge masih aya tempat anak mengadu. Tingali pengorbanan kolot ke anak. Oh bosen nak ngurusin be anak. Oh capek nak nguruskan be anak. Aing kesurupan suga nih. Gara-gara keruhun disebut ya lurah. Kadang orang hirup hayang berkah, pelakan pare hayang alus, usaha hayang lancar, hayang beunghar.
berangkat jarah kemana baik lain temenang jarah silakan dititah orang majarah manjaro aliman pakaan nama jaroni orang yang ziarah kepada aulia Allah orang-orang alim maka seperti ziarah kepadaku ke Wali Songo tepi apalagi Syekh Kuro emang sedaerah dengan kita ke Banten juga tepi mana deui tetep kurang di teangan sampai ke makam Mak Lampir tepi makam kolot mah teu nyaho di mana kolot aing makamna. Saudara, coba kita introspeksi diri kita. Betapa banyak jasa ibu dan bapak kita. Moal bisa kabayar jasa kolot mah. Kolot mah usaha mati-matian. Usaha hanya untuk anak. Yang dipikirkan adalah anak. Sebentar lagi bulan Ramadan. Tesetik bapak-bapak nutup puasa tetaraweh kena mikiran baik anak jeung pamajikan anak sieun teu make baju anyar kajeun aing makan neraka ya ke neraka sel aing kolot mah bisa nyieun imah pikeun anakna kolot bisa meuli sawah pikeun anakna kolot bisa meuli mobil pikeun anakna meuli motor pikeun anakna sementara anak bisakah seperti kolot mah moal bakalan bisa anak mah bisa ngajual imah kolot ngejual kebon kolot ngejual sawah kolot kadang pasti ya jeung dulur sorangan ampe teu nanya ngarebutkeun luar biasa ibu bapak pengorbanan seorang ibu dan seorang bapak tuh aya bosen nak nguruskeun bae anak tuh aya bosen nak merek dipentak ku anak saya nanya pernah teu tas panen ngiriman beas sakarung pikeun emak pikeun abah pernah teu henteu ulah jawab aing jawab henteu cek aing henteu osok tuh ngiriman kue ka kolot osok beratahun sekali satahun sekali aing ge nyaho iraha lebaran kue naon rangginang naon deui kembang eros naon deui akar kalapa sungguh tega sekali seorang anak nganteran ka kolotna akar kalapa apa teu ningali ta anak ka kolot geus eueuh huntuan kedi bere akar kalapa sih dihakan sampai dikeum di ember 40 poe 40 peti eta ge teu hayang kolot mah diantara sudah budaya kita Pak Lurah Hamin 3 Hamin 2 menjelang lebaran urang nganteuran sore luar biasa hilir mudik pada nganteuran datang orang ka kolot assalamualaikum salam naon neng jang mah ieu kue pikeun isukan lebaran apa kata emak apa kata abah make sia we jeung anak sia dengekeun ku sia sia adalah hari aing mah seubeung neng can kajeun mah aya teundeun ge di Pandaringan diteundeun Pak Lurah di Pandaringan tepi ke Pandaringan disingkap-singkapkeun mak loba beasna kemari bapak siang ngadesel kunaon teu boga beas ya henteu bawa tilu gantang mah cuma nganteran rangginang 5 Lurah mangeros 5 akar kelapa sekeler leutik balik ngebanjut bias kolot tilu gantang nipu kolot marema lebaran sehari lagi marema mere emak maka nganteran deui urang ka kolot kupat nasi sayur opor menjelang maghrib datang orang pakai rantang assalamualaikum ma abah assalamualaikum salam aya naon mak ya. Kupat sangu ajeng angun godog opor ke isukan lebarannya
Apa tuh kata emak, apa tuh kata bapak? Make sia we jeung anak sia. Ulah dipikirkeun aing mah. Asal sia adalah harja aing mah seubeuh. Kajeun mah aya. Ya opor naon jang neng? Opor. Aduh, emak makin nanya gitu. Ngajawabna ge lalaunan teh. Opor entog mak. Entok. Emang miara entok sia? Itu miara mah. Nyau entok saha? Abah sia neangan entok teu kapanggi-kapanggi. Cantang tuh di daharku kolot, kue ke, opor, sangu. Beuing teu percaya, ayo kita buktikan. Lebaran kita sholat id berjamaah, selesai sholat id orang balik ke imah, selesai sampailah ke imah. Pertama orang rek sungkem pasti ka emak jeung ka abah, anu geus maot meureun ka kuburan. Berbahagialah anu masih boga. Urang ajak salaki pemajikan anak minantu incu, ayo buruan jang neng ayo buru ke ditu ayo kan ini kaki gancangan seeutik kula dangdan wae sia teh pan poe lebaran cai mata deet sedih wae nya lebaran kan bawa selampe kieu tapi ka imah kolotna assalamualaikum assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma, abah lebaran ma ngalaidin apa gitu ngurawing ma pajelek untuk gejek pada gejibuk apa namun orang ngomong bari cerik tuh jelas lurahnya ngomong akhirnya mana cerik usadakom abana jerik pamajikana jerik salagina jerik anakna ilu jerik minantuna pun jerik cucuna balurah umur 3 boe kok gelepakan eta budak awan nongeuheun keur nikmat jerik eta budak kayak saya di pinggir kali jerik di 7:30 eureun magrib eureun pada kecapean capena leungit timbul lapar ngomong ka mana ka abahna ma abah boga kupat ma hayapan kupat di sia ajeng naon mak ajeng opor entok di sia kupat di sia opor entok di sia akhirnya nama dilebok di kusia kolot beunghar anak lu jadi raja sementara lamun anak beunghar kolot jadi pembantu poe lebaran anak lu datang ka imah kolot lebaran 4 poe habis lebaran 4 poe gantian enak kolot nu datang ke imah anak aya naon aing kita ka dieu mak abah tungguan imah tuh mak ini nyari kamarana sia jalan-jalan mak piknik ke mobil losbak ka ditu ka Ragunan yang ningali baya macan sekalian atuh engke dileg-leg ku baya macan mawa timbel segede anggel aduh batu mah agehan kolot ma abah ye men dahar ngejoe sorangan nya beas aya gas harapun ngaganti anak cek manehna mah hidang kos kitu berangkat tepi ke Ragunan dipesek eta timbel anu segede anggel dahar berjamaah jeung keluarga Ragunan hayu ajak kakak tingali kolot tadi imah tuh lapareun jadi centeng jadi babu ngepel sasapu nyeusehan lebaran rek dahar masang gas heula
gas bocor itu dibere nyaho ku anakna anu masang kolotna aki-aki mangkaning mangkaning sambil ngerokok mangkaning begitu cus lambor yugur lain kejo nu asak mana abahna tarutung ulah gengsi jangan malu bahagiakan hati ibu dan bapak bawa pelesiran ma jeung abah ma abah iurang jalan-jalan yuk ma jalan-jalan ke mana ke Ragunan yuk nah geus tepi ya Ragunan kajen antepkeun kita deket jeung kandang baya amun geus deket di pinggir kandang baya urang jorogen jadi teu tanggung doraka ke kolot jadi amal ibadah yang lebih afdal setelah sholat itu adalah birrul walidaini. Ibu bapak sahabat bertanya, ya Rasulullah, ibu bapak saya sudah wafat ya Rasul. Ketika beliau hidup saat itu ekonomi saya terpuruk ya Rasul, saya orang miskin teu bisa barang bere ka kolot ya Rasul. Kena saya teu bisa, kena saya miskin. Tapi di saat ekonomi saya sudah membaik, ayeuna geus lumayan ekonomi saya, ngan teu bisa dinikmati ku kolot ya Rasul. Kena kolot saya sudah meninggal. Yang saya pertanyakan ya Rasul, bisakah saya berbakti kepada ibu dan bapak saya yang sudah meninggal? Sungguh bisa sekali. Dengan bagaimana ya Rasul? Jadilah anak yang soleh. Terus jangan sayang apabila ada orang yang minta-minta jariah sodakoh, berikan seikhlasnya, pahalanya buat ibu dan bapak juga mertua. Bahagia. Terlebih seorang ibu Pak Lurah, al jannatu tahta aqdamil ummat, surga itu ada di bawah telapak kaki ibu, lain kaki bapak. Nyaho ku naon bapak mesupun rombeheun meureun ilok buset ilok ajeun aing kudu aing ka emak aing. Assalamualaikum, salam. Di mana sia? Rajaban mak tadi cenah cek ustad surga aya di handapun suku emak. Mak aing ningali surga, coba angkat suku emak terus sing luhuran terus itu nyawa nama mana taskiih Pak Lurah pohon can make celana emak kucak mata Lurah ya. Emak gening surga koski surga balaki encan dirambet mer surga di bawah telapak kaki makan maaf air susu ya air susu emak yang menjadi darah di kita, betul, darah yang mengalir di awak kita air susu emak. 2 tahun mak kita nyusuin kita, 2 tahun mah orang nyusuan orang sadakom Pak Lurah Haji Rauf kembali ke orang kabehan ibu bapak mah orang bisa nyusuan orang. Apakah orang bisa nyusuan mak orang? Wah moal bisa besing teu percaya megi kedeng samperkeun mak. Assalamualaikum, salam. Di mana sih Neng? Ya. Serajaban mak di Bani Abbas. Mak. Wing rek nanya ke emak.
Saya sedih kunaon gagal panen. Alhamdulillah emak. Ngek nanya ke emak, nanya naon sih ya? Kayak jawabnya emak, nanya naon? Emang jenah emak baheula. Emang jenah emak baheula. Ceritana sedih. Emang emak baheula cenah nyusuan uing mak. Cek mana Haji Rauf Ustad Akum Rajaban anak aing di Paraban naon? Nanya anu henteu-henteu wae. Pertanyaan teu pantes moal jawab kolot. Mak mau lah cicing wae. Emang bener mak baheula nyusuan uing cenah 2 tahun. Jawab mak, kena terus-terusan ditanya, ya akhirnya mana jawab. Senajan ini begitu tak dan jelas. Naon cek ibuna? Heuh. Baheula aing nyusuan sia. 2 tahun neng aing nyusuan sia. Malah lain sia wae nu ku aing disusu. Bapak sia geneng. Dia mah cuma 2 tahun tapi bapak dia mah bertahun-tahun. Udah bisa disapi bapak sia. Kalau betan we gudang ngali. Usia jeung bapak sia. Tinggali ya awak aing ampek kurug ieu. Jadi sedotan we usia jeung bapak sia. Sia makan nanya gitu emang kunaon ma ampura uing maksud uing kieu ma dengekeun mumpung mah hirup kene mumpung mah masih aya uing saeutik aya ngabales sama ujar ngabales naon ka aing musing mah hayang nyusu ayo marek nyusu mah kira-kirana daekun moal pelurah mana najis ay hanya Allah karena saya terus terang tukang bas dari Jawa udah datang kembali. Ini sajalah yang bisa AA sampaikan sampai ke nyusu heula. Namun ibu bapak saya udah Ustad Akum datang bersama panitia ke rumah. Emang saya lagi bikin masjid Pak Lurah dan saya bikin masjid ntenyeun proposal dan teu boga donatur. Mengajak barangkali saya udah izin ke Ustad Akum, Pak Ustad mau nangteun ke lamun ngajak ke jamaah nu hadir ngecerek barangkali kamu nyumbang pahalanya buat ibu dan bapak untuk masjid yang ada di saya sebagai simpanan kita juga di akhirat. Menang ke ibu bapak. Yang penting jelas ya dibantu ya panitia ya, make kardus kayak naon sambil kita sholawat bil qulub supaya kita sehat selalu. Ibu bapak yang penting ikhlas, niatkan pahalanya buat ibu dan bapak dan mertua, mudah-mudahan bisa sampai pahalanya kepada kedua orang tua kita dan kedua mertua. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli, ayo baca bareng, ala sayyidina wa'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa niyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ayo biar kompak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi
ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه wasallim. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ibu bapak, saya ucapkan jazakumullah hasanal jazaa. Mudah-mudahan amal baik kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Semoga sedekah jariah kita ini pahalanya kita khususkan buat ibu dan bapak kita, juga mertua kita. Ibu bapak mertua kita yang masih hidup kita doakan semoga selalu ada dalam lindungan Allah. Juga kita doakan ibu bapak kita yang sudah wafat, yang sudah meninggal, mudah-mudahan meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah, diterima segala amal ibadahnya, diampuni segala dosa-dosanya, diangkat siksa kuburnya, dilapangkan di dalam kuburnya, diterangkan di dalam kuburnya, dan ditempatkan di tempat yang penuh dengan rahmat dan ridha Allah. Ibu bapak, sekali lagi, apabila tadi banyak kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Pak Lurah, maafkan saya. Pak DKM, Pak Jeraub, para Ustadz, maafkan semuanya. Ustadz Akum, Hampura. Oh iya Ustadz Akum, saya langsung balik. Saya Hampura, saya mau dahar heula. Kena. Sanu nawaran dahar barina. Untuk doa kita serahkan saja kepada guru-guru kita yang mulia. Dari saya cukup sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.